Halo semuanya, selamat datang di Taiwan Excellence Podcast Special Episode Go Healthy with Taiwan, The Finalist Story. Saya Jenita, senang sekali bisa menyapa teman-teman TI sekalian di hari yang spesial ini, karena di episode hari ini kita akan membahas bagaimana nih sebuah ide sederhana yang lahir dari permasalahan nyata di masyarakat Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan tingkat global melalui program Go Healthy with Taiwan. Nah, program Go Healthy with Taiwan merupakan inisiatif internasional nih teman-teman sekalian yang mengajak para inovator, entrepreneur, organisasi dan juga individu dari seluruh dunia untuk menghadirkan solusi yang dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi unggulan tentunya dari Taiwan. Nah, hari ini sudah ada bersama kita semua dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Suhandoko, salah satu finalis Go Healthy with Taiwan 2025 dari Indonesia nih teman-teman sekalian, yang berhasil masuk dalam jajaran 6 besar proposal terbaik dunia yang berkesempatan mempresentasikan inovasinya langsung di Taiwan. Nah, langsung aja kita kenalan sama Pak Suhandoko hari ini. Apa kabarnya Pak Suhandoko? Selamat siang Jenny, terima kasih sudah diundang. Yes, thank you for being with us today as well. Dan hari ini teman-teman TI sekalian sudah hadir bersama kita juga nih seseorang yang mungkin teman-teman sering lihat seliweran di sosmed. Tak lain tak bukan Dr. Andika Raspati SPKO, seorang dokter spesialis kedokteran olahraga sekaligus health educator yang aktif nih ya mengedukasi masyarakat mengenai gaya hidup yang sehat dan tentunya tentang kesehatan yang preventif. Selamat datang Dokter Dika, apa kabarnya? Terima kasih Jenita, alhamdulillah sehat Pak Handoko, senang sekali bisa ketemu dan juga Tiner semuanya, halo. Yeay, thank you so much Dokter Dika, Pak Handoko Dengan untuk senang. hadir ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Taiwan Excellence pada hari ini. Nah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih ya. Yang pertama dengan Pak Handoko, izin dulu Dokter Dika. Silakan. Mungkin sebelum kita membahas inovasinya nih ya, proposal 6 terbaik dari seluruh dunia, kita kenalan dulu dengan Bapak Suhandoko. Boleh diceritakan nih Pak Handoko gimana sedikit latar belakang Bapak? Ya, terima kasih Mbak Jenny. Jadi, untuk mempersingkat barangkali nggak usah dipanggil Suhandoko, biasa panggil Handoko. terlalu panjang, Oke, jadi baik. kelihatannya terlalu itu. Jadi saya sebetulnya sudah lama menggeluti dunia teknologi digital ini. Berkenan waktu masa COVID itu, saya mulai membangun jaringan digital. Terus akhirnya kita juga ada expo sama teman-teman, bertemu sama teman-teman Aptiknas kayak gitu loh. Akhirnya kita punya ide, kebetulan ada tawaran untuk bikin call proposal dari Aptiknas. Di grupnya Aptiknas saya coba mengajukan diri itu. Aptiknas kepanjangan dari apa tuh Pak Handoko? Asosiasi Pengusaha Teknologi dan Informatika Nasional. Oh, baik-baik. Berarti dapat forwardan message gitu ya dari Di grup-grup, teman-teman grup Aptiknas, RT gitu. bener. Ada juga tuh grup Aptik. Kebetulan saya dimention dari Pak Andri, Ketua Aptiknas DKI. Ini ada challenge untuk bikin proposal. Nanti bisa bawa nama Aptiknas. Gitu. Beliau kan mengenal saya banyak di konsep, saya biasanya banyak membikinkan konsep untuk beberapa acara kayak gitu. Saya ya mudah-mudahan saya berhasil, saya bilang kayak gitu aja. Oh, iya. Dan dicoba ternyata berhasil. Konseptor nih ternyata ya Dokter Dika ya. Nah, terus ide apa nih yang Bapak pikirkan gitu, yang Bapak cetuskan? Jadi pertama saya berpikir kayak gini, kita melihat keseharian kita kan, terus kita melihat Taiwan itu kuat di sisi teknologi kan, teknologi medis, ada artificial intelligence, IoT dan segala macam. Bagaimana kekuatan teknologinya Taiwan bisa dipadukan dengan kebutuhan di Indonesia kayak gitu, seperti itu. Jadi Taiwan punya kemampuan inovasinya di teknologi sangat tinggi. Saya coba telusuri ini apa yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak, massal dan bermanfaat, tapi inovatif kayak gitu, seperti itu. Jadi apa tuh Pak proposalnya di Go Healthy with Taiwan 2025 kemarin yang Bapak submit? Posyandu digital. Jadi kita mendigitalisasikan posyandu. Karena selama ini kita tahu posyandu kita punya
punya banyak data, Yes. punya banyak sumber data yang sebetulnya bisa diolah itu loh dok. Betul. Kalau diolah, dimanfaatkan, ini jadinya jadi Membantu sebuah, sekali ya untuk Iya. luar perkembangan. biasa untuk perkembangan ibu anak dan segala macam. Apalagi kita tahu tingkat stunting dan kematian jadi ibu belum. hamil itu masih tinggi banget. Berarti Ya. datanya apa ya? Datanya yang dikompilasi gitu Iya. ya? Oh, Jadi oke. kita tahu tingkat kematian ibu Ibu. dan anak saat melahirkan itu ibu saat melahirkan 350 ibu per 100.000. Banyak banget itu sebenarnya. Prevalensinya stunting, kita tahu pemerintah kan sekarang menggalakkan banget untuk mengurangi angka stunting itu Betul. 4 juta setiap tahun. Bayangkan 4 juta anak setiap Stunting? tahun. Iya, stunting. Wow. Ya, kalau dipresentasikan sekitar 19 sampai 24%. Banyak Kita berpikir kayak gitu kan. Lah bagaimana ini bisa mengurangi itu tapi dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebab selama ini posyandu itu kan datanya tercerai-berai kan. Posyandu satu desa aja, misalnya posyandu kita kalau tahu di desa itu ada posyandu Melati, posyandu ini, posyandu Mawar segala macam. Itu mungkin di desa nggak pernah disatukan kayak gitu kan. Jadi nggak tahu nih desa ini potensi stuntingnya sebetulnya seperti apa, solusinya seperti apa. Baik, Bapak. Berarti memang apa ya, dengan pencatatan yang manual di posyandu-posyandu itu dia. kita ingin digitalisasi begitu Ya, ya, Pak betul. ya. Nah, terus proses pengembangannya gimana tuh, Pak? Ya. Apakah membutuhkan waktu yang lama untuk research-nya kemarin atau gimana nih Pak pengalaman Bapak dalam mengembangkan proposal ini? Sebetulnya kalau risetnya kan karena kita sudah saya ini asalnya dari desa, dari Brebes kayak gitu. Jadi saya sudah tahu keseharian jadi bagaimana orang-orang desa membawa anak-anaknya ke posyandu. Posyandu. Ya. Di posyandu itu ada berapa meja, kita sudah tahu tindakan meja pertama apa, meja kedua apa, meja ketiga apa, dan meja kelima itu apa, seperti itu. Kita sudah tahu urut-urutannya. Lah bagaimana data-data ini bisa disatukan bahasanya, tapi dengan teknologi, Ya, gitu ya, kan, ya. dengan teknologi. Maka saya membawa teknologi-teknologi yang ada dari Taiwan itu, seperti timbangan, terus alat pengukur tensi darah itu dok, Tensimeter. sama USG, ibu hamil itu yang apa namanya? Doppler itu. Berarti itu langsung ke data semua, Pak? Langsung masuk bank datanya? Iya, itu masuk ke tablet karena ya Bluetooth. Oh, oke. Jadi begitu naik ke timbangan, Naik nih. datanya masuk, langsung dipindah ke tabletnya. Berarti nggak usah Nah, manual itu maksudnya itu. di input Iya. lagi Iya, gitu, nggak iya, usah ya? iya. Jadi datanya pasti. Oke. Nggak mungkin salah tulis, Pak ya? Dia nggak akan salah tulis. Banyak terjadi soalnya tuh. Iya benar-benar. Nggak akan salah tulis dan nggak bisa dimanipulasi. Nah, itu dia. Oh iya, itu penting. Aduh. Datanya itu pasti kan, Iya, datanya iya, real iya. time kayak gitu kan. Bener. Terus pertanyaannya, bagaimana kan ini masuknya ke tablet nih? Iya. Bagaimana kalau di daerah belum ada internet? Nah, itu. Nah, kita Gimana? tabletnya itu bisa menyesuaikan. Jadi datanya masuk saat penimbangan tabletnya itu, tapi saat ada internet nanti itu bisa langsung terkirim. Oh, baik. Terkirim ke puskesmas, terkirim ke kabupaten, terkirim ke provinsi, ke Kementerian Kesehatan. Oh, langsung Jadi tuh. pemerintah bisa langsung monitoring tuh. Iya. Per bulan ini, umpamanya per minggu ini, berapa posyandu yang sudah melakukan penimbangan. Baik. Nah, nanti terus bisa juga dilihat di dashboardnya. Dashboard kabupaten, dashboard kecamatan, dashboardnya desa itu berbeda kan. Iya, benar. Jadi kalau desa ini kabupaten ini misalnya mana nih yang paling parah nih stuntingnya kayak gitu. Jadi mereka tidak bisa mengklaim kami sudah bebas stunting karena angkanya real time kayak gitu. Iya. Jadi memang bisa dipantau ya, Iya, bisa Pak dipantau ya, real time. semuanya. Jadi bisa menyelesaikan permasalahan yang mungkin Bapak Presiden kita gaungkan terus. Betul. Begitu ya. Betul sekali. Nah, Pak, berarti seru banget juga ya karena Dokter Dika ini Ya. proposalnya masuk loh ke 6 besar Keren dari banget, Go Pak. Healthy with Taiwan 2025 gitu ya. Gimana nih perasaan Bapak saat tahu proposalnya bakal masuk? Apakah sudah expect karena ide gue pasti keren banget nih? Agak jumawa ya. Jadi kayak gini sebetulnya. Saya nggak menyangka kan sebelum sampai ke 6 besar itu ada 20 besar. Jadi di 20 besar itu ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari panitia kayak gitu kan, seperti panitia
mengkritisi proposal yang sudah masuk. Tulisan kita sudah masuk dikritisi, terus kita bikin jawabannya seperti itu. Oke. Kita bikin jawabannya, terus ketika sudah 6 besar, sebelum 6 besar dari 20 besar itu kita punya apa namanya coaching klinik. Mereka menyiapkan, ada coachnya dari sana masing-masing. Ada coaching klinik kita untuk mendiskusikan kekurangan apa, kita itu kekurangannya apa nih, kayak gitu seperti itu. Nanti diberikan pemahaman ada. Cuman waktu itu yang bikin teman-teman dari Taiwan itu kaget, sesi coaching klinik saya nggak saya ambil. Kenapa? Kenapa nggak diambil, Pak? Kayak gini, saya kan sudah mantap dengan pilihan saya kayak gitu. Tidak mau terpengaruh. Kalau saya ambil, aduh, nanti terpengaruh harus saya rubah kayak gitu. Oh, berarti coaching kliniknya itu tuh bukan hanya mendalami proposal yang Bapak submit, tapi membuka. Beliau membimbing kita agar untuk maju di semifinal yang 6 besar itu. Cuman kalau tadi Jenny tanya gimana nih perasaannya? Ya seneng lah. Kita kalah sama Ukraine, terus Swiss, Amerika, dan kita itu satu-satunya Indonesia perwakilan dari Indonesia dari sekian banyak proposal yang masuk. Ih, tepuk tangan boleh nggak sih? Tepuk tangan keren banget. Keren banget ya. Berapa proposal Pak yang masuk, Pak? 650 atau 630 sekian gitu. Dari 55 negara. Wow, berarti satu negara bisa terima beberapa proposal juga ya? Iya. Dan satu orang bisa submit beberapa proposal juga ya, Pak? Sebetulnya bisa, tapi kayaknya jarang-jarang yang masukkan lebih satu. Udah ngebul, Jen, udah ngebul Udah parahnya. pusing banget nih ya, harus ngebul banget. mikirin yang lain. Wah, luar biasa nih ya, Pak. Tapi kalau dari Bapak sendiri gitu ya, melihat teknologi dan inovasi dari Taiwan begitu untuk masuk dalam proposal ini, apakah itu tuh bagian yang memang sangat penting? Jadi ketika kita merencanakan sebuah proposal kayak gitu kan, kita kebutuhannya apa nih? Di Taiwan ada produk apa? Kayak gitu kan. Terus kita bandingkan harganya, kecanggihan teknologinya kayak gitu seperti itu. Cuman kecanggihan teknologi saja kan tidak cukup sebetulnya kan. Tapi bagaimana kita bisa mengcombine? Makanya peran proposal itu kan untuk mengcombine kan. Karena setiap teknologi yang dihasilkan besok akan ada teknologi baru lagi kan. Lebih canggih, ini lebih canggih lagi. Tapi bagaimana memanfaatkan produk-produk yang sudah ada sehingga dikombin bisa menjadi satu kesatuan terintegrasi lebih bagus kayak gitu. I see. Berarti memang luar biasa juga ya produk-produk teknologi dan inovasi dari Taiwan. Makanya negara-negara di luar sana dan juga Indonesia ini nih mau banget berkompetisi untuk membawa proposal yang baik dan bisa memajukan negaranya masing-masing dengan teknologi tersebut gitu ya, Pak ya? Iya, salah satu kesulitannya itu kan kita coba lihat, kita butuh ini, umumnya butuh timbangan, produk-produk, kita harus membandingkan seluruh produk dari manapun, gitu kan, produk yang punya teknologi semacam itu, mana nih? Misalnya dari Taiwan sendiri ada beberapa perusahaan, oh ternyata yang ini nih lebih bagus, makanya kita pilih seperti itu. Terus alat pengukur tensi darah juga seperti itu, tensimeter. Kita juga ini teknologinya ada berapa nih produk dari mana saja yang ada, itu yang bikin kita lama. Jadi kita ini butuhnya seperti ini, kecepatannya seperti ini. Terus tabletnya umpamanya jarang-jarang kan tablet yang bisa masuk ketika tanpa sinyal, tapi nanti bisa ketika hold dulu gitu ya, berarti Pak ya? Di hold dulu, dapat wifi baru masuk. Iya, baru masuk kayak gitu. Luar biasa nih ya. Nah, Pak Handoko, misalnya kan ini proposal tahun lalu, begitu ya. Kita boleh tahu nggak sih apa sudah ada perkembangannya gitu, Pak, sekarang? Kalau yang punya saya sendiri. Iya, betul sekali yang Digital Posyandu ini nih, Pak. Iya. Proposal saya sekarang dalam tahap menyiapkan portal landingnya. Apa tuh Pak portal landing? Jadi menyiapkan platform untuk jadi dari alat ukur itu masuk ke tablet nanti agar bisa lihat di dashboard masing-masing gitu. Oke. Di luar itu, jadi platform yang saya bikin itu dimasukin artificial intelligence sehingga bisa langsung mengolah data. Oke. Jadi bisa membandingkan kayak gini nih. Umpamanya di provinsi DKI Jakarta, ini kabupaten mana nih yang rawan kematian ibu hamil kayak gitu kan, rawan stunting, terus bisa
ada turunannya, mereka stuntingnya kenapa? Terus oke. tingginya rata-rata seperti apa? Iya. Itu kan sedikit rumit ini. Betul. Sedikit Iya rumit iya, kayak gitu. heeh. Memang butuh support dari banyak Nah pihak itu juga ya. itu Jan, aku Dok, juga ya? penasaran. Berarti Pak artinya Dinkes sudah tahu belum tentang proposal Bapak? Saya belum Oh, melaporkan ke oke. Dinkes seperti itu, tapi saya berencana setelah platform landingnya ini Jadi- selesai, saya bikin beberapa pilot project dulu. Oh, oke. Jadi benar. jangan sampai terkesan lah ngomong tok. Siapa nih? Lagi makan orang kan siapa nih gitu. Iya, iya, Bikin iya. model dulu Pak ya. Bikin modal dulu pilot project berapa Setuju, terwakili kayak gitu. Nih, hasilnya kayak gitu bisa sih. Setuju. Berarti ini dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat jika pilot project ini berhasil dan disetujui Dinkes dan juga Kemenkes, pemerintah. iya, Itu tuh berdampak besar sekali ya Pak buat masyarakat kita. Insya Allah saat itu. Jadi pertama kayak gini, ada siapa yang diuntungkan atas proposal ini? Pertama itu masyarakat umum. Masyarakat umum lebih sehat, stunting bisa turun berkurang. Target pemerintah kan sampai 2029 itu kalau nggak salah hanya 14% stunting kayak gitu kan, turun dari 19-20. Terus kematian ibu hamil juga bisa berkurang. Terus stuntingnya kenapa? Kematiannya kenapa? Tindakannya tepat kayak gitu kan. Iya. Lah para medis, tenaga kesehatan itu bisa ngambil tindakan tepat. Oh iya, kayak gitu lah. Jadi kita bisa ngambil tindakan tepat dengan data itu. Lah pemerintah punya data banyak untuk bikin kebijakan. Kayak gitu. Jadi kalau daerah 3T misalnya mungkin bisa dilebihkan lah anggarannya untuk stunting, untuk ibu hamil segala macam. Sementara untuk daerah perkotaan yang stuntingnya mungkin sudah bebas stunting malah kayak gitu. Jadi anggarannya bisa tepat sasaran kebijakan-kebijakan lain. Di luar itu bisa memprediksi ke depan juga seperti prediktif kayak gitu. Forecasting apa ya? Iya, benar banget nih. Nah, kalau Dokter Dika sendiri mendengar pemaparan inovasi dari Pak Handoko gimana? Keren ini? banget sih Pak Wah. Handoko. Karena saya juga ada pengalaman Jan saya kan pernah PTT Pak di Batam. Jadi tahu betul persis tadi yang Bapak bilang ada meja-mejanya. Itu saya pernah jadi pelaku itu Pak. Pelaku posyandu saya dulu sebelum spesialis ya. Oke. Dan di daerah juga kan di namanya Batu Aji di Kepulauan Batam waktu itu. Dan memang benar banget tuh hambatan kita adalah nanti kan kita kan sama kader tuh ibu-ibu Iya, kader kan ibu-ibu kader. bukan ini loh bukan orang medis. Oh. Jadi yang di posyandu itu yang nimbang-nimbangin anak-anaknya itu tuh Ibu kader, ibu-ibu yang dilatih. Ya, dilatih sama orang-orang puskesmas supaya bisa membantu lah. Iya. Nah, terkadang begitu abis nimbang kan yang namanya ya manusia ya. Iya. Dan gitu ibu-ibu juga kadang-kadang nulisnya ntar deh gitu atau misalnya nggak langsung tulis atau salah tulis dan sebagainya. Dan tadi apa yang Pak Handoko bilang sih ya jadi solusi sebenarnya gitu. Jadi artinya jangan sampai ada data yang meleset gara-gara salah tulis atau karena kedelay gitu. Cuma satu mungkin Pak Handoko yang nggak bisa didigitalin, kacang hijaunya. Karena nggak ada kacang hijau virtual, belum ada Pak Handoko. Iya, Jadi iya. mau nggak mau mesti langsung barangnya ada gitu. Itu sebenarnya jadi Jan yang memang bisa kalau sampai berhasil dan Dinkes bisa kemudian menerima dan kemudian menjadikan program nasional Pak, ini secara penanggulangan stunting ngebantu banget. Ya, luar biasa ya Banget. Dokter Dika ya. Nah, tadi kan kita sempat dengar cerita sedikit ya kalau Dokter Dika mulainya dari posyandu juga nih. Saya orang pelaku saya. Sebelum jadi Spesialis. spesialis ya di bidang olahraga. Olahraga. Kenapa pilihnya bidang olahraga sih Nah, Dokter Dika? sebenarnya gara-gara itu juga, Jen. Jadi saya itu dulu sebenarnya berangkat ke Batam, itu pengen ngambil jadi dokter bedah. Oh, baik. Jadi dari dulu tuh kalau sampai sekarang juga yang namanya dokter kalau pengen ngambil spesialis itu kan berarti kan mesti sekolah dulu kan. Dan sekolah itu kan ada audisinya. Wah, audisi kayak idol ya kayak Pak ya. idol. Bukan audisi apa? Seleksi nah itu dia. Oke. Jadi biasanya akan dilihat, oh ini dokter udah punya banyak pengalaman nih. Apalagi pengalaman yang sampai ke daerah-daerah tuh biasanya tuh program studi tuh suka gitu dengan dokter kayak gini, artinya dianggap lebih matang lah. Makanya kenapa saya dikasih tahu, kamu kalau mau ngambil bedah Dik, coba deh mengabdi dulu ke daerah. Nah, saya akhirnya ke Batam tadi Pak. Dan di Batam saya dapat tugas jadi dokter keluarga, Jen. Dimana di situ saya banyak ngedukasi orang tentang lifestyle, olahraga, dan saya ngerasa kayak kok happy ya. Terus kita Pak di posyandu kan tempat yang ngumpul sama ibu-ibu tuh. Iya. Iya. Nah kita tuh sering jadi seminar dadakan lah. Awalnya kita nimbang-nimbang, begitu beres kita kan sambil beberes nanya ibu-ibu satu, dok ini suami saya nih kok kayaknya nggak pernah olahraga ya gitu kan. Terus saya jelasin, nimbrung ibu-ibu yang lain. Jadi seminar dadakan. Saya happy sama itu. Makanya kenapa
kalau jadi dokter bedah kan ya mungkin waktunya akan banyaknya di ruang operasi ya. Kan nggak mungkin kita mengedukasi orang lagi dibius ya Pak. Ya kan, maksudnya waktunya nggak banyak lah untuk bisa edukasi gitu loh. Akhirnya udahlah ngambil spesialis yang memang berhubungan dengan banyak edukasi lifestyle. Dan saya ngeliat dokter olahraga ya termasuk itu gitu. Gitu mungkin sih. Dan memang penting juga ya sebenarnya kalau dihubung-hubungkan misalnya kesehatan si bapak dan si ibu berpengaruh penting untuk sangat janin ya Pak ya. Ngaruh banget. Bahkan kalau kita bicara tadi dari segi bapaknya, misalnya bapaknya rokok gitu kan, misal gitu. Atau ibunya juga sama, Jen. Ibu yang mager, jarang gerak, makannya nggak kontrol, pas lagi hamil juga jadinya nggak sehat. Maksudnya nggak akan sesehat kalau ibunya makannya bagus dan ditambah juga dengan olahraga sebetulnya. Makannya nggak processed food, ada ini ya maksudnya Etusinya kayak banyak banget. Ya kebugaran itu kan berpengaruh juga pada saat melahirkan ya. Bener banget Pak. Makanya kenapa sebenarnya orang ibu hamil tuh nggak boleh dilarang olahraga. Justru mesti olahraga, tapi jangan Muay Thai jangan dulu mungkin kalau lagi hamil ya. Agak terlalu ngeri ya, jadi agak ekstrim ya untuk skateboard. Tapi kemarin saya lihat ada satu event olahraga, ada 2-3 ibu hamil yang lagi kekinian nih, olahraga yang kekinian. Oh, Hyrox gitu. Iya, Hyrox. Iya, nah itu dia. Jadi gini, sebenarnya ini jadi ngomongin ibu hamil enggak apa-apa ya. Kalau kita bicara ibu hamil, kita mesti ngeliat apakah kehamilannya sehat, satu. Yang kedua, apakah ibunya terbiasa. Iya. Kalau misalnya ibunya terbiasa, emang bugar, badan terlatih dan kehamilannya sehat normal, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi untuk yang nggak boleh itu yang banyak pukulan gitu ke perut kayak tadi Muay Thai. Tapi kalau kayak Hyrox kan sebenarnya kan bisa dibilang stamina ya. Iya, stamina, asal dia tahu teknik angkatnya gimana, cara nafasnya gimana, bisa dibilang mungkin untuk yang terlatih boleh-boleh aja. Iya sih ya. Memang semuanya boleh jika sudah terbiasa ya. Jangan tiba-tiba ada perubahan signifikan seperti itu ya, Dok ya. Nah, Dok, kan kita lagi ngomongin teknologi juga nih ya untuk kesehatan anak, untuk kesehatan ibunya seperti itu. Kalau dokter sendiri sebenarnya ngerasa teknologi itu tuh penting gak sih untuk kesehatan gitu? Atau ini nih dua jalan yang terpisah gitu misalnya? Enggak, Jen. Artinya kalau kita bicara teknologi itu sesuatu yang sifatnya pasti nempel sama, apalagi sekarang kalau di aku ya, kan olahraga nih. Iya. Sekarang mana sih orang olahraga yang lari lah, yang Hyrox nggak pakai jam tangan? Itu kan jam tangannya kan jam tangan yang membantu ya. Membantu banget. Dari tadi kalau kita bicara data nih, Pak Handoko, kan dia dapat data tuh. Kita ngelihat heart rate-nya dia, kita ngelihat bagaimana bahkan sekarang udah sampai pola tidur, aktivitas sehari-hari juga dibacain semua sama jam tangan sekecil ini. Nah itu kan zaman dulu belum ada ya. Zaman dulu kan kita mesti ngomong sama pelatih, coach ini gue gimana nih gini nih. Sekarang kan tinggal begini aja, orang kadang udah nggak pakai pelatih lagi, Jen. Dibikin sama itu Pak, artificial intelligence. Meskipun memang gini, ada beberapa hal yang nggak bisa digantikan gitu. Karena yang namanya kayak dokter deh, kan kemarin sempat ada omongan tuh Pak, oh ini buat daerah terpencil dokter-dokter yang nggak ada bisa pakai AI. Masalahnya memang sampai sekarang bisa dibilang ada hal-hal yang tidak bisa tergantikan gitu. Kayak misalnya kita kontak ke pasien, kita kan mesti meriksa. Kita mesti megang, kita mesti melakukan ya pendengaran dengan stetoskop dan sebagainya. Itu kan nggak mungkin digantikan dengan AI. Tapi untuk beberapa hal-hal yang sifatnya dasar dan bisa menggunakan algoritma, AI itu bisa dipakai. Sebenarnya kalau dari Pak Handoko, dari Dokter Dika sendiri, gimana sih ngelihat peluang ini dalam 5 tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan, gimana teknologi itu tuh berperan dalam ide Pak Handoko? Jadi saya berpikir kayak gini, kita sudah bicara soal posyandu, dan posyandu itu sudah berjalan cukup lama, dan di dunia kayaknya satu-satunya yang ada posyandu hanya di Indonesia. Yang ada posyandu hanya satunya di Indonesia. Jumlahnya sekarang sudah sampai mendekati 290.000. Lepas dari berapa yang aktif, berapa yang nggak aktif kayak gitu kan. Lah, data-data ini kalau di daerah 3T misalnya, itu bisa sampai diukur hari ini sampai ke kota kabupaten itu bisa 6 bulan kalau nggak tercecer. Bisa seperti itu kan, Dok? Lama banget delaynya ya. Bisa lama seperti itu. Masuk ke desa dulu kan, dikumulatifkan, masuk ke kecamatan, masuk ke kabupaten, itu bisa sampai 6 bulan. Bayangkan seorang anak atau seorang ibu yang butuh tindakan lebih cepat. Melahirkan itu misalnya kekurangan darah misalnya kayak besi gitu. Seperti itu. Tindakan baru bisa kita berikan hanya 3 kan rada-rada dengernya kayak gitu ya. Keburu anak sekolah itu, Pak. Lama banget tunggunya. Ya, begitu juga dengan stunting kan. Agar
tenaga kesehatan bisa mengambil tindakan secepatnya dan pemerintah bisa membuat kebijakan secepatnya juga. Jadi bisa memantau satu kabupaten umpamanya di Brebes lah, kalau daerah saya itu Brebes. Ada daerah beberapa daerah yang dari kota kabupaten itu harus mencapai berapa jam misalnya kayak gitu kan. Datang ke kota kabupaten. Tapi dengan teknologi ini hari itu posyandu bupatinya itu bisa melihat, oh ternyata di sini ada potensi stunting nih. Karena diolah seperti itu kan. Kecepatan seperti itu. Langsung. Ada program misalnya nanti dikirim dokter di sini kayak gitu kan. Tindakannya cepat kayak gitu seperti itu. Lah ke depan pemerintah bisa kebijakannya lebih apa namanya lebih tepat lah kayak gitu. Itu kebutuhannya teknologi seperti itu. Alat bantu mempercepat saja kayak gitu. Luar biasa ya. Jadi dengan adanya teknologi dan inovasi gitu ya, kita bisa mengcover dari hulu sampai hilir nih ya, dari seluruh masyarakat Indonesia. Nah, tapi kalau dari Pak Handoko sendiri kan udah ikut nih tahun lalu ya. Apa sih Pak pelajaran terbesar Bapak yang didapatkan melalui kompetisi yang kemarin? Kayak gini. Jadi saya berpikir bahwa ternyata teknologi yang sederhana itu sangat dihargai kayak gitu. Maksudnya pemikiran kita yang sangat sederhana tapi dibutuhkan banyak orang ternyata sangat dihargai kayak gitu loh. Jadi pertama yang ketika kita bikin proposal ada nilai kebaruan nggak? Soalnya kalau belum ada tidak ada nilai kebaruan, tidak inovatif kayak gitu kan, banyak terutama bagi yang mau majukan proposal itu kan banyak kompetitor kayak gitu kan. Ini nilai kebaruannya di mana nih kayak gitu kan, harus berpikir seperti itu. Terus seberapa besar sih ini dampaknya bagi masyarakat luas seperti itu sehingga dibutuhkan kayak gitu kan. Terus berpikir juga teknologinya sudah ada apa belum kayak gitu selama ini. Ya itu harus benar-benar dipertimbangkan. Terus yang tidak kalah penting, ini terjangkau enggak? Nah, kalau kayak gitu. Jadi mungkin teknologinya ada segala macam ada, tapi ketika mau itu ternyata harganya mahal kayak gitu kan, nggak bisa, nggak cocok di kantong kayak gitu. Itu harus dipertimbangkan. Jadi harus dipertimbangkan bagaimana manfaatnya, ada nilai kebaruan, terus ada itu harganya juga terjangkau. Iya. Itu. Jadi memang semua inovasi kebanyakan muncul dari permasalahan kecil di sekitar kita gitu ya. Betul Dan sekali. jangan takut untuk memulai gitu ya Pak ya. Persis. Kalau teman-teman misalnya penasaran negara-negara lain itu tuh ngapain aja, kemarin salah satu pemenangnya ya Pak, itu dari Ukraine, Dari Swiss sama Amerika. Kalau dari Ukraine itu kemarin mereka ngobrolin bahwa proposalnya ada chip yang bisa dipakai untuk bagaimana produk kesehatan itu bisa digunakan dalam kondisi perang darurat. Oh, kayak karena lagi perang negaranya. Iya, perang. betul. Jadi mereka berpikir dari keseharian juga kan. Negaranya penuh perang, bagaimana kita bisa menggunakan alat-alat kesehatan di dalam kondisi perang gitu. Dan dari Indonesia, dari timnya Pak Handoko memunculkan proposal Posyandu Digital. Luar biasa nih ya. Tapi memang Posyandu Digital ini keren banget ya Dokter Dika, karena memang setahu aku juga beberapa negara yang aku sempat kunjungi belum punya teknologi seperti ini. Misalnya kayak sempat operasi di satu negara gitu. Konsultasi dengan dokter A, konsultasi dengan dokter B, data mereka juga belum integrated. Nggak jadi nyambung, saya harus ngulang lagi penyakitnya. Iya memang begitu, iya. Itu di mana-mana masih banyak yang begitu sih. Medical recordnya belum nyambung. Sebetulnya kalau di Indonesia kan sudah sedikit terintegrasi itu karena ada BPJS. Dan ini Pak, Satu Sehat, udah ada Lah, platformnya. Saya kemarin sudah diskusi sama kebetulan developer di Satu Sehat itu teman saya. Oh gitu, oh iya karena orang IT ya pasti ya. Developer teman saya itu kita sudah diskusi. Aku kemarin maju ini nih kayak gitu loh. Loh, keren Pak. Kok sudah terpikir seperti itu? Itu di Satu Sehat sudah ada tuh jatahnya untuk rancangannya Pak Handoko. Udah disiapin maksudnya gitu ya, harusnya bisa masuk Pak Cuma Handoko. kita belum kepikiran kan bilang kayak gitu. Iya. Ngomong-ngomong banyak teman-teman Bapak gitu ya di Aptiknas atau mungkin di grup-grup yang lainnya Pak Handoko, mungkin ada pesan gak nih untuk teman-teman sekalian yang mau ikut Go Healthy with Taiwan 2026 nih Pak? Saya yakin di Indonesia itu banyak teman-teman yang memiliki ide, ide-ide kreatif segala macam, ide-ide inovatif, dan
jangan pernah tidak percaya diri. Mereka harus percaya diri. Jadi bahasanya maju aja dulu kayak gitu, seperti itu. Maju aja dulu, maju. Nanti akan tahu kita kekurangannya seperti apa. Kalau setiap tahun nanti ada Go Healthy with Taiwan ini gagal hal ini, kita coba lagi kayak gitu. Seperti itu. Dicoba banyak ide-ide kreatif, ide-ide inovatif yang ada di sekitar mereka kayak gitu. Kita lihat sekarang kan temanya berkaitan dengan wellness, olahraga, sepeda, terus kesehatan digital segala macam itu banyak yang bisa kita bahasanya dalam tanda kutip kita mainkan kayak gitu seperti itu. Nah kalau dari Dokter Dika sendiri mendengar secuplik kisah dari Pak Handoko gitu ya. Ya. Pertama gini Jen, dan juga trainer semua. Tadi setuju banget bahwa yang namanya inovasi teknologi itu nggak perlu jelimet-jelimet ternyata ya. Kita mungkin kadang tuh mikir jauhan Pak, ya kan mau bikin buat mesin waktu. Gak usah. Itu kejauhan. Mungkin lebih ke arah kayak tadi kita udah yang jelimet-jelimet banget lah. Padahal sekedar ngelihat tadi berangkat dari Brebes ya, artinya ngelihat di desa-desa 3T kali Pak ya, masih banyak ya. Itu rupanya memang bisa dibilang teknologi itu bisa dari situ aja udah gitu yang benar-benar memang aplikatif, bermanfaat buat masyarakat. Dan mungkin buat trainer semua yang pengen saya sampaikan tadi, selain yang tadi Pak Handoko sampaikan bahwasanya jangan takut untuk mencoba mengutarakan ide meskipun simple, tapi dari segi teknologi manfaatkan teknologi kesehatan dengan bijak. Artinya jangan terlalu antipati karena itu membantu kita gitu ya, teknologi itu membantu kita, tapi juga jangan terlalu percaya karena masih ada tadi margin of error yang memang harus disempurnakan lagi dengan pendapat expert dari orang yang memang mengerti dan paham ya, kayak tadi pelatih yang memang jelas tersertifikasi dan terdidik gitu ya sebagai seorang pelatih, atau ya seperti dokter misalnya gitu. Wah luar biasa banget nih teman-teman TI, ini tidak menyangka ya sudah sejauh ini nih perbincangan kita. Kita hampir di end of the podcast teman-teman sekalian. Sebelum kita akhiri nih, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Taiwan Excellence nggak Pak Handoko? Tadi saya sebelum berangkat ke sini terkait teknologi saya sempat bikin quote ya. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi. Tapi izin saya baca dulu ya. Iya boleh banget Pak. Karena baru saya bikin tadi pagi, saya belum lengkap karena cukup panjang kayak gini. Jadi begini, teknologi terbaik bukanlah teknologi yang paling canggih. Teknologi terbaik adalah teknologi yang memahami manusia, bekerja bersama manusia, dan memperluas kemampuan manusia untuk memberikan pelayanan yang lebih aman, lebih cepat, dan lebih bermartabat. Jadi teknologi dimaksudkan untuk meningkatkan martabat manusia, bukan jadi lebih bawah gitu. Bener banget nih Pak Handoko. Jadi kita saling melengkapi begitu ya. Nah Pak Handoko, misalnya tadi Pak Handoko sempat mention untuk peserta-peserta nih yang ingin ikut Go Healthy with Taiwan 2026, boleh konsul sama Bapak? Monggo, silakan, kita nanti bisa berbagi pengalaman. Yes. Saya sudah pernah masuk, nanti bisa berbagi pengalaman, kirim saja lewat email saya. Iya, jadi nanti kita izin ya Pak Handoko ya. Jadi teman-teman TI sekalian bisa lihat di description box di bawah untuk alamat emailnya Pak Handoko untuk berbincang-bincang gitu ya. Nah kalau dari Dokter Dika sendiri gimana? Pesan-pesan ya? Iya. Aku pesan es teh manis satu. Bukan, sorry. Jadi buat sahabat-sahabat TI semua ya, trainers, tadi mungkin sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya yang namanya teknologi kesehatan itu sangat membantu, dan implikasinya buat teman-teman jangan lupa yang namanya hidup sehat itu kan penting ya. Penting tadi makan gimana, kemudian olahraganya seperti apa, tidurnya berkualitas apa enggak. Jadi jangan lupa untuk menjaga si 3 ini gitu tadi. Bahkan 4 sama mental health sekarang juga ada Pak. AI juga bisa tuh gitu kan. Dan tadi untuk bisa menjaga si kebiasaan hidup sehat ini, manfaatkan teknologi dengan bijak. Wah, luar biasa nih. Terima kasih banyak Pak Handoko untuk hari ini. Terima kasih banyak Dokter Dika udah berbagi cerita, berbagi pengalaman dan insights-nya nih ya dari expertise dan juga finalis kita di Go Healthy with Taiwan 2025. Nah, dari perbincangan kita ada satu hal yang kita bisa pelajari bersama-sama ya teman-teman TI, yaitu bahwa inovasi besar seringkali berawal dari kepedulian terhadap masalah yang ada di sekitar kita, seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, jika teman-teman TI sekalian
sekalian mendapatkan ide untuk memberikan dampak positif nih ya bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, jangan ragu untuk memulai, dan salah satunya dengan cara ikutan kompetisi nih. Pendaftaran Go Healthy with Taiwan masih dibuka hingga 5 Agustus 2026 melalui website gohealthy.taiwanexcellence.org. Nah, program ini tidak hanya menawarkan kompetisi teman-teman, tetapi juga kesempatan belajar dan berkembang bersama para ahli dunia. Karena sebanyak 20 finalis yang terpilih akan mendapatkan mentoring one-on-one untuk mengembangkan proposal mereka menjadi lebih matang dan juga berdampak. Kemudian 6 finalis terbaik dunia seperti Pak Handoko di tahun lalu itu akan diterbangkan ke Taiwan dengan seluruh biaya ditanggung. Wah, luar biasa nih ya, untuk mempresentasikan ide mereka secara langsung. Dan bagi 3 pemenang utama yang tadi kita sempat bahas juga, masing-masing akan mendapatkan hadiah sebesar 30.000 US dollar. Berapa tuh, banyak itu. Luar biasa nih ya teman-teman sekalian. Dan yang tidak kalah menarik, ide-ide terbaik juga memiliki peluang untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan inovatif dari Taiwan untuk mewujudkan solusi mereka menjadi kenyataan. Siapa tahu teman-teman sekalian, tahun depan giliran Anda nih yang duduk di kursi ini dan membagikan perjalanan inspiratif Anda kepada dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga ide besar berikutnya datang dari Anda. Salam sehat semuanya, sampai jumpa. Dadah. Dah. Thank you sekali lagi. Terima kasih Handoko, semuanya. terima kasih. Dan thank you very much, Pak Handoko, keren banget, thank you very much.